Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru hebat, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Din Ferdinandes, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, berasal dari UPTD SMPN 3 Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul 1.4, Budaya Positif, menggunakan model 4P yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Future. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah UPTD 03 Harau. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Guru 03 Harau. Dan seterusnya CGP Angkatan 10 yaitu Bapak Dean. Pertama dan utama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Zoom meeting di rumah kita masing-masing. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti adanya sekarang ini. Pada acara hari ini, yaitu acara CGP Angkatan 10, yaitu tentang modul 21, yaitu Budaya Positif. Yang CGP-nya Angkatan 10 yaitu Bapak Dean, yang fasilnya Bapak Aidil Putra, PP-nya Zulfikar Hayatullah. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita menengadahkan tangan, berdoa supaya acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk lebih hikmatnya lagi, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Dan selanjutnya, marilah kita berikan kesempatan kepada kepala sekolah kita, yaitu Kepala Sekolah UPTD 03 Harau, untuk memberikan arahan, wejangan kepada CGP kita, yaitu Bapak Dean. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang seperti saat ini. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita siang ini diberkahi sehingga menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata budaya positif 1.4 yang akan dilakukan oleh Bapak Dean Ferdinandes. Bapak Dean Ferdinandes merupakan CGP angkatan 10 dari UPTD SMPN 3 Harau. Bapak Dean Ferdinandes adalah CGP kelima yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif, kita berharap dengan kegiatan ini murid-murid mampu belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan harapan filosofi KHD. Bagaimana kegiatan kita akan kita imbaskan di dalam kegiatan pembelajaran kita, dalam kegiatan kita melayani siswa, sehingga kegiatan pembelajaran kita menjadi bermakna. Dengan bermaknanya kegiatan kita, itu akan menjadi modal bagi murid kita untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita hari ini. Dan kepada Bapak Dean Ferdinandes, semoga kegiatan ini mampu diimbaskan, tidak cuma dalam kegiatan Zoom meeting kita hari ini, tapi juga akan kita implementasikan bersama-sama di UPTD SMP 3 Harau. Sehingga secara visi dan misi UPTD sudah menjadi lebih baik dan menghasilkan siswa-siswa yang bahagia dan mampu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, acara pemuncak, yaitu kita minta kepada CGP Angkatan 10 kita untuk menjabarkan dari budaya positifnya. Kepada Bapak Dean Fernandes, kami persilakan waktu dan tempat kami berikan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bapak Ibu kurang semangat, mungkin karena belum makan kayaknya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai agak semangat ya, Bapak Ibu. Oke, baiklah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menyaksikan kehidupan saat ini. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh teknologi seperti yang ada. Oke, baik Bapak Ibu semua, anggota LS Guru SMPN 3 Kecamatan Harau. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai berbudaya positif di lingkungan kita sehari-hari. Oke, baik. Saya akan mencoba share screen.
Apakah kelihatan yang saya share, Bapak Ibu? Mana tengok ada di bawahnya. Tak tulis bisa. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik. Oke, perkenalkan, eh, saya sebagai penyaji dalam kesempatan kali ini Itu dong. berasal dari UPTD SMPN 3 Kecamatan Harau. Kemudian Nutilen, Ibu Yosi, dan tim kipernya Ibu Nila, dan di sini sebagai fasilitatornya Bapak Aidil, dan kemudian Bapak Zulfikar sebagai pengajar praktik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, kayaknya kita supaya lebih semangat kita adakan ice breaking agar suasana kita pada siang hari ini timbul rasa semangat yang penuh semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya udah mulai semangat siang hari ini ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Dan kemudian selawat beriring salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan kita sehari-hari. Terlebih dahulu, saya akan berbagi share screen PPT mengenai apakah share screen saya muncul, Bapak Ibu? Ya. Kelihatan. Muncul Pak Dean. Baik. Di sini kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, untuk Ibu Mona silakan di unmute dulu ya. Mona, unmute Mona. Di unmute Ya. dulu. Di mute. Oke, baik. Oke, ini kalau kelihatan gambarnya Bapak Ibu? Kelihatan. Iya. Siapa yang bisa menebak gambar apa yang saya tampilkan di video saya ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba ditunjuk tangan. Oke, silakan Ibu Budi. Makasih Pak Dean. Kalau saya lihat ini gambar campuran antara gambar panda dan kucing. Ada pandanya, kalau pandanya utuh enggak, tapi ada sebagian kucing. Nah, terima kasih Pak Dean. Jadi kesimpulannya gambar? Kesimpulannya gambar panda. Oke, mari kita lihat jawabannya ya. Apakah benar gambar panda atau gimana? Atau gambar kucing? Oke, gambar panda ya. Kemudian selanjutnya mana?
Gambar panda ya. Ah, yang ini lagi yang kedua, gambar hewan apakah ini? Siapa yang mau menjawab? Gambar hewan apakah ini? Silakan yang mau Bapak Ibu yang mau tunjuk tangan menjawab pertanyaannya. Dipersilakan untuk raise hand. Gambar apakah ini? Siapa yang mau? Itu gambar angsa itu, Pak. Gambar angsa, kata Ibu Titin ya. Oke, coba kita lihat apakah benar jawaban dari Ibu Titin gambar angsa. Oke, ternyata gambar kuda rupanya ya. Oh, bukan gambar angsa. Mungkin kemudian yang terakhir, ini gambar yang terakhir. Nah, coba siapa yang mau menjawab? Gambar hewan apakah ini? Ya, silakan Ibu Fania. Silakan di mute apanya komputernya. Suara Ibu Fanianya enggak kedengaran. Baiklah Pak Dean, saya akan menjawab. Itu sepertinya adalah kupu-kupu ya Pak, sayap dari kupu-kupu. Oke, kata Ibu Fania, sayap kupu-kupu. Apakah benar? Coba kita lihat. Aduh, ternyata gambar Gajah. gajah ternyatanya Ibu Fania ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi disiplin positif. Oke. Disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, di sini menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, kemudian menurut Diane Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu menurut Diane Gosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini mungkin sama-sama sudah kita ketahui. Yang pertama itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan ini
harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, nah, kemudian untuk keinginan untuk didengar. Kemudian kebebasan. Nah, jadi salah satu kebutuhan dasar manusia ini ada namanya kebebasan. Nah, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima itu kesenangan. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian ada motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dalam berperilaku itu manusia memiliki tujuannya masing-masing ya. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ada pula yang ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, perbedaannya adalah sesuatu yang terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita atau kepada murid kita, itu akan membuat murid kita itu merasa sakit, ya, sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Tetapi pada yang di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau kita berikan konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan itu membuat anak merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian di hukuman ini anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, kemudian paksaan. Nah, kemudian perbedaannya mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nah, itu merupakan hukuman ya. Nah, tapi kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol guru. Nah, peran kita sebagai guru di sekolah ya. Yang pertama itu sebagai guru itu sebagai penghukum. Nah, siapa di sini yang biasanya kontrol gurunya di sekolah sebagai penghukum? Kenapa senyum-senyum Ibu Budi? Apakah kontrol guru Ibu Budi di sekolah jadi sebagai penghukum atau gimana? Dulu sih iya Pak Dean, tapi sekarang udah berangsur-angsur menjadi teman. Manajer sih belum Oke. sampai, kayaknya masih udah teman sih udah, tapi penghukum udah tidak sama sekali. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru ini sebagai penghukum itu kalau bisa kita hilangkan ya. Nah, jadi kalau bisa kita menjadi seorang teman atau manajer. Nah, jadi di sini ada pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah, jadi itu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari 5 posisi kontrol guru ini. Oke, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum, ya, ini contohnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum. Ya. Kalau kita suruh mereka aja hormat 1 jam atau lari keliling lapangan, itu posisi kontrol kita
sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya kalimatnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini contohnya sebagai seorang teman. Kemudian kalau sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi ini kalimat yang kita ucapkan kepada peserta didik kalau kita berperan sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya sebagai manajer. Kalau kita berlaku sebagai manajer, ini contoh kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau kita posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ini ada contoh dari kalimatnya. Posisi kontrol apakah aku? Ini kalimatnya. Coba Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang ditampilkan oleh kalimat yang ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa menjawab? Kalau kalimatnya seperti ini. Siapa yang bisa menjawab? Ibu Fania? Kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa itu? Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ya Bu Budia. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Jadi kalau di sekolah itu sebelum kita memasuki kelas, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Nah, 175 kali 6. 175 itu kan bisa untuk rok di renang siapa? Ini kan? Oke, Bu. Caranya Juliana. Siapa nih yang enggak unmute nih? Bu Ibu Yani. Yani. Ya, silakan Bu. Bu Yani di unmute dulu Bu Yani. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini jawabannya. Kalau peraturan, nih selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawabnya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian menghormati orang lain, berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu kan aturan ya. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, kalimatnya keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya adalah mengenai kesehatan. Oke, kita lanjut. Ini. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang akan kita buat di sekolah nantinya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas ya. Jadi
Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ini cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawabnya. Itu segitiga restitusi. Ini pada gambar. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusinya. Yang pertama itu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau pas menstabilkan identitas, nah ini contohnya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh kalimatnya pada menstabilkan identitas ini, nah ini contohnya kalimatnya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah melakukannya itu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, nah ini kalimatnya. Mungkin sampai di sini apakah ada yang mau bertanya mengenai materi yang saya berikan atau bagaimana? Mungkin ada yang belum Ada Pak paham. Dean? Tanya Pak Dean. Ya, silakan Ibu Budi untuk bertanya. Tadi bagian dari mengapakan identitas ada kata-kata ini Nih, ada ya. kata-kata ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kayaknya itu kurang tepat. Soalnya nanti anak-anak akan bertanya, ibu bapak pernah nyoba kan sukses juga kan? Nah, Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi saya wajar aja dong melakukan itu, nanti bisa juga sukses gitu Pak Dean. Makasih Pak Dean. Iya, oke. Masukan yang sangat super sekali dari Bu Budi ya. Nah, kalau kita apa tadi katanya ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi kita tambahkan kalau bisa yang ini kita hilangkan gitu ya Bu Budi ya. Kita rubah Iya Pak kalimatnya Dean. gitu. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi ini. Kalau apabila salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Enmut Bu. Amin. Maaf. Terima kasih kita ucapkan kepada CGP kita yaitu CGP Angkatan 10 Bapak Dean Fernandes yang telah memberikan dan melimpahkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya dari selama pendidikan di CGP Angkatan 10. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para guru, bermanfaat untuk kegiatan kita di sekolah, yang mana budaya positif yang kita laksanakan atau kita lakukan di sekolah itu sangat berdampak baik kepada siswa-siswi kita. Oleh karena itu, kita sebagai guru seharusnya kita lebih mengerti bagaimana siswa dan siswi kita itu. Untuk itu, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara Zoom meeting kita pada hari ini. Salah dan janggal, saya sebagai moderator minta maaf.
Kemudian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita bersama dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi para penonton dan rekan guru sejawat. Akhir kata, saya Din Ferdinandes, CGP Angkatan 10, salam guru penggerak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD 03 Harau, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Majelis Guru UPTD 03 Harau, yang kami banggakan PP Angkatan 10 Bapak Dean. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa Zoom meeting di acara CGP Angkatan 10 ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti adanya sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari ini kita mengadakan Zoom meeting dengan Bapak Dean, yaitu CGP Angkatan 10, yang fasilnya yaitu Bapak Aidil Putra, PP-nya Bapak Zulfikar Hayatullah. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai acara kita ini, marilah kita untuk kelancaran acara kita ini, marilah kita tafakur sejenak, berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk acara yang kedua yaitu menyajikan lagu Indonesia Raya.
Let's see your test. Besok ini kan ya, iklan ke arah WA jadi Tak terdengar bunyi lagu Cakur. Udah lihat, udah lihat ini. Udah lihat ini nih.